Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa sih titrasi, asidimetri, dan alkalimetri. Tapi sebelum itu, ini nama kelompok kami. Jadi, titrasi merupakan suatu proses analisis di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal. Titik akhir titrasi ialah tepat pada saat terjadi sebuah perubahan warna indikator. Titrasi yang melibatkan reaksi asam serta basa disebut dengan titrasi asam basa. Terdapat dua jenis titrasi asam basa, yakni asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri adalah analisis volumetri yang menggunakan asam sebagai larutan standar dan menetapkan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan penitran asam. Sedangkan alkalimetri adalah analisis volumetri yang menggunakan alkali atau basa sebagai larutan standar dan juga menetapkan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan penitraan basa. Selanjutnya pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Dalam titrasi asam basa, perubahan pH sangat kecil hingga sampai tercapai titik ekivalen. Pada saat tercapai titik ekivalen, penambahan sedikit asam atau basa akan menyebabkan perubahan pH yang besar. Ini seringkali dideteksi dengan zat yang dikenal sebagai indikator. Titik atau kondisi penambahan asam atau basa di mana terjadi perubahan warna indikator dalam suatu titrasi dikenal sebagai titik akhir titrasi. pH suatu larutan dikatakan asam jika terdapat ion H+ yang lebih banyak daripada ion OH-. Asam memiliki pH kurang dari 7. pH larutan dapat bersifat netral jika jumlah ion H+ dan OH- sama dalam larutan. Larutan netral ini memiliki pH 7. Suatu larutan pH basa jika terdapat jumlah ion OH- lebih banyak dibandingkan H+, maka basa memiliki pH lebih dari 7. Berikut adalah alat yang biasa digunakan pada saat kita menentukan alkalimetri dan asidimetri. Dan berikut merupakan video praktikum asidimetri dan alkalimetri. Halo teman-teman, kali ini kita akan praktikum kimia dasar dengan judul asidimetri dan alkalimetri. Dengan tujuan yang pertama, untuk menentukan konsentrasi larutan NaOH dengan cara mengukur volumenya. Yang diperlukan untuk bereaksi dengan larutan CH3COOH atau asam asetat yang telah ditentukan volume dan konsentrasinya. Alat yang digunakan yang pertama yaitu pipet tetes. Terus yang kedua ini ada pipet volum dengan ukuran 10 ml, valve, buret, statik dan lem, lampu elektriknya, gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah ada 3 larutan. Yang pertama adalah larutan NaOH, yang kedua adalah larutan CH3COOH, yang ketiga adalah larutan asam oksalat, dan yang terakhir adalah larutan indikator PP. Percobaan pertama adalah percobaan asidimetri, yang dimana langkah pertama adalah menuangkan larutan asam oksalat ke dalam burat 50 ml. Yang pertama, diambil larutan NaOH sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Kemudian ditambahi larutan indikator PP sebanyak 3 tetes. Dititrasi menggunakan larutan asam oksalat sampai berubah warna menjadi bening.
Setelah berubah warna, dicatat volume asam oksalat yang telah digunakan. Percobaan kedua yaitu percobaan alkalimetri. Langkah pertama yaitu menuang larutan NaOH ke dalam burat 50 ml dengan menggunakan corong kaca. Langkah kedua yaitu menuang larutan CH3COOH atau asam asetat ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ke dalam labu Erlenmeyer ini ditambahkan larutan indikator PP sebanyak 2 tetes. Selanjutnya larutan yang sudah dibuat dititrasi dengan larutan NaOH yang berada di burat sampai berubah warna menjadi merah lembayung. Proses titrasi dihentikan apabila warna larutan telah berubah menjadi merah lembayung. Setelah itu dicatat volume larutan NaOH yang digunakan pada saat proses titrasi. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita masuk pada kadar. Kadar dapat berarti kandungan, kesepakatan, atau konsentrasi dan umumnya dinyatakan dalam suatu satuan kuantitas per satuan volume bobot. Berikut merupakan contoh soal dalam penetapan kadar suatu sampel untuk menentukan volume hasil titrasi. Pada soal ini, pada penetapan kadar suatu sampel yang mengandung NaOH ditimbang sampel sebanyak 60 mg dilarutkan dalam 20 ml di dalam Erlenmeyer. Tambahkan indikator dan dititrasi dengan HCl O0,998N. Dapatkan volume hasil titrasi HCl sebanyak 12,5 ml. Berapa persen kadar NaOH dalam sampel tersebut? Jawabannya seperti ini. Di dalam jawaban ini kita menggunakan rumus berat ekuivalen sehingga akan mendapatkan hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.